Selamat datang di channel Si Paling Horor. Di channel ini, kita akan membahas dan menceritakan berbagai kisah horor pendakian, pengalaman mistis para pendaki, serta cerita-cerita menyeramkan yang terjadi di gunung-gunung Indonesia. Banyak pendaki yang mengatakan bahwa gunung bukan hanya tempat untuk menikmati alam, tapi juga tempat yang menyimpan banyak misteri yang tidak semua orang bisa jelaskan. Mulai dari suara misterius di tengah hutan, sosok tak dikenal di jalur pendakian, hingga kejadian-kejadian yang membuat para pendaki tidak akan pernah melupakan malam yang mereka alami di gunung. Jadi sebelum kita mulai ceritanya, siapkan mental kalian, dengarkan baik-baik, dan pastikan kalian menonton sampai selesai. Karena di channel Si Paling Horor, setiap cerita mungkin saja benar-benar pernah terjadi. Selamat mendengarkan. Aku nggak pernah terlalu percaya sama cerita mistis. Dari dulu aku selalu berpikir bahwa sebagian besar cerita seperti itu cuma hasil dari sugesti, ketakutan orang-orang, atau cerita yang dibesar-besarkan dari mulut ke mulut. Apalagi kalau sudah menyangkut gunung. Banyak sekali cerita aneh yang beredar tentang gunung, penampakan, suara misterius, orang yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Bagiku, sebagian besar itu hanyalah mitos yang berkembang di kalangan pendaki. Tapi setelah kejadian itu, aku juga nggak berani lagi meremehkan hal-hal yang katanya cuma mitos. Semua berawal dari rencana pendakian sederhana yang kami buat beberapa minggu sebelumnya. Aku dan 3 temanku sudah lama ingin naik ke Gunung Lawu. Gunung itu memang cukup terkenal di kalangan pendaki. Tingginya tidak terlalu ekstrim, jalurnya relatif jelas, dan pemandangannya juga katanya sangat indah. Banyak orang bilang bahwa Lawu adalah salah satu gunung yang cocok untuk pendaki yang ingin menikmati perjalanan tanpa terlalu tersiksa oleh jalur yang terlalu berat. Tapi di balik keindahannya, Gunung Lawu juga dikenal punya banyak cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Cerita tentang pasar gaib, tentang sosok-sosok misterius yang kadang terlihat di antara kabut, dan berbagai pantangan yang katanya tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Waktu pertama kali mendengar cerita-cerita itu, aku cuma menganggapnya sebagai bagian dari budaya gunung. Setiap gunung pasti punya cerita semacam itu. Dan kebanyakan pendaki biasanya menganggapnya sebagai hal yang menarik, bukan sesuatu yang benar-benar menakutkan. Rencana kami sebenarnya cukup spontan. Awalnya hanya obrolan santai di sebuah warung kopi dekat kampus. Saat itu malam minggu, dan kami berempat sedang duduk santai sambil minum kopi dan membicarakan berbagai hal yang gak terlalu penting. Aku, Rian, Bima, dan Dika. Kami sudah berteman cukup lama. Hampir semua kegiatan petualangan biasanya kami lakukan bersama. Mulai dari camping di pantai, menjelajah air terjun, sampai mendaki beberapa gunung kecil di Jawa Tengah. Rian adalah orang yang paling vokal di antara kami. Dia selalu jadi yang paling banyak bicara, paling sering bercanda, dan sering juga jadi orang yang paling nekat kalau sudah menyangkut petualangan. Bima kebalikannya. Dia lebih tenang, lebih banyak memperhatikan daripada berbicara. Tapi kalau sudah menyangkut logistik atau perencanaan, biasanya dialah yang paling teliti. Sedangkan Dika lebih santai lagi. Dia tipe orang yang ikut saja kemana teman-temannya pergi, selama perjalanannya seru. Malam itu Rian tiba-tiba berkata, "Gimana kalau kita naik Lawu minggu depan?" Awalnya kami cuma menganggap itu sebagai ide spontan yang mungkin tidak akan benar-benar dilakukan. Tapi setelah beberapa menit membicarakannya, rencana itu justru terasa semakin masuk akal. Kami punya waktu kosong. Cuaca juga katanya cukup bagus untuk pendakian. Akhirnya, tanpa terlalu banyak berpikir, kami sepakat untuk benar-benar melakukannya. Kami memilih jalur Cemoro Sewu. Jalur itu termasuk salah satu jalur pendakian yang paling populer di Gunung Lawu. Banyak pendaki yang memilih jalur ini karena aksesnya mudah dan jalurnya cukup jelas. Basecampnya juga cukup ramai, terutama saat akhir pekan. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Kami berangkat pagi-pagi sekali dari kota. Perjalanan menuju basecamp memakan waktu beberapa jam. Jalanan berkelok melewati hutan pinus dan perkampungan kecil di lereng gunung. Udara semakin dingin seiring kami naik ke daerah yang lebih tinggi. Saat akhirnya kami sampai di area basecamp Cemoro Sewu, suasananya sudah cukup ramai. Beberapa kelompok pendaki terlihat sedang mempersiapkan peralatan mereka.
Ada yang sedang mengecek carrier, ada yang makan sebelum memulai pendakian, dan ada juga yang sekadar duduk sambil menikmati udara pegunungan yang segar. Bangunan base camp itu sendiri tidak terlalu besar. Sebuah bangunan sederhana dengan halaman yang cukup luas untuk para pendaki berkumpul. Kami turun dari mobil dan mulai menurunkan barang-barang. Carrier besar, tenda, logistik, dan berbagai perlengkapan lainnya. Seperti biasa, sebelum mulai mendaki kami harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Itu prosedur standar yang memang diwajibkan di banyak jalur pendakian. Di dalam base camp ada seorang penjaga yang bertugas mencatat data para pendaki. Dia terlihat sudah cukup tua. Rambutnya mulai memutih, dan wajahnya menunjukkan garis-garis usia yang jelas. Tapi matanya tajam. Tatapan yang membuat orang merasa sedang diperhatikan dengan serius. Bima yang mengurus proses registrasi. Dia menyerahkan fotokopi KTP kami dan mengisi formulir pendakian. Penjaga base camp itu membaca data kami satu persatu dengan perlahan. Sesekali dia mengangguk kecil. Setelah semuanya selesai, dia menutup buku catatannya dan menatap kami bergantian. Lalu dia berkata dengan nada tenang, seolah sedang menyampaikan sesuatu yang sudah sangat sering dia katakan kepada para pendaki. Kalau bisa, jangan pakai baju warna hijau ya. Kami saling pandang. Kalimat itu terdengar agak aneh. Apalagi dia mengatakannya dengan nada yang sangat serius. Aku sempat bertanya, sedikit penasaran. Kenapa, Pak? Penjaga itu tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sulit dijelaskan, bukan senyum ramah seperti biasanya, tapi juga bukan senyum yang sepenuhnya santai. Di sini ada yang punya wilayah, katanya akhirnya. Warna hijau, katanya warna kesukaan mereka. Aku sebenarnya tidak terlalu paham maksudnya. Tapi di dunia pendakian, aturan seperti itu bukan hal yang asing. Ada banyak pantangan yang biasanya disampaikan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar gunung. Beberapa pendaki percaya, beberapa lagi tidak terlalu memikirkannya. Biasanya, demi menghormati tempat yang kami datangi, kami mencoba mengikuti aturan-aturan itu sebisa mungkin. Masalahnya, Rian malah ketawa. Tawa yang cukup keras sampai beberapa orang di sekitar kami sempat menoleh. Ah, mitos beginian masih dipercaya, katanya santai. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum, seolah baru saja mendengar sesuatu yang sangat lucu. Aku baru sadar saat itu. Rian memakai jaket hijau tua. Warnanya cukup mencolok. Apalagi di tengah suasana base camp yang dipenuhi berbagai warna perlengkapan pendaki. Aku langsung menoleh ke arahnya. Yan, kalau bisa ganti aja. Biar aman. Sebenarnya aku tidak sepenuhnya percaya dengan larangan itu. Tapi menurutku tidak ada salahnya mengikuti saran dari penjaga base camp. Toh mengganti jaket bukan hal yang sulit. Rian hanya mengangkat bahu. Udah malas bongkar tas, katanya. Lagian ini gunung, bukan rumah hantu. Dika tertawa kecil mendengar komentar itu. Bima hanya menghela napas pelan, seolah sudah terlalu sering menghadapi sikap Rian yang keras kepala seperti itu. Penjaga base camp yang sejak tadi diam akhirnya menatap Rian. Tatapannya cukup lama. Bukan tatapan marah. Tapi ada sesuatu di dalam tatapan itu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah dia sedang menilai sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Jujur saja, tatapan itu membuatku agak tidak nyaman. Udara pegunungan yang tadi terasa segar tiba-tiba terasa sedikit lebih dingin. Penjaga itu akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke buku catatan di meja. Sebelum kami keluar dari base camp, dia sempat berkata pelan. Kalau ada apa-apa di atas, jangan lupa saling jaga. Kalimat itu terdengar seperti nasihat biasa. Tapi entah kenapa, cara dia mengatakannya membuat kata-kata itu terasa berbeda. Waktu itu aku belum tahu bahwa larangan yang dianggap bercanda oleh Rian, justru akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah kami lupakan. Pendakian awalnya berjalan normal. Tidak ada hal aneh yang langsung terjadi setelah kami meninggalkan base camp.
Jalur awal Cemoro Sewu memang cukup jelas dan sering dilewati pendaki, jadi suasananya terasa seperti perjalanan gunung pada umumnya. Udara pagi itu dingin, tapi masih terasa segar. Angin pelan berhembus membawa aroma tanah lembab dan daun-daun pinus. Langkah kaki kami berpadu dengan suara ranting kecil yang patah di bawah sepatu gunung. Sesekali terdengar suara burung dari kejauhan. Kadang juga ada suara serangga yang samar di antara pepohonan. Bagi orang yang sudah beberapa kali naik gunung, suasana seperti itu terasa sangat akrab. Kami berjalan santai, tidak terlalu terburu-buru. Jalur awal masih cukup landai, jadi kami masih sempat mengobrol ringan sambil berjalan. Rian tetap jadi orang yang paling banyak bicara. Kalau sampai puncak nanti, gue mau foto di Hargo Dumilah, katanya semangat. Dika tertawa kecil. Yang penting sampai dulu, jangan baru setengah jalan udah nyerah. Tenang, jawab Rian santai. Gue ini pendaki profesional. Bima yang berjalan di belakangku langsung menyahut, profesional apanya? Carrier aja tadi hampir ketinggalan di mobil. Kami semua tertawa. Suasana terasa ringan. Bahkan peringatan penjaga base camp tadi mulai terasa seperti hal kecil yang tidak terlalu penting. Kami terus berjalan melewati jalur yang perlahan mulai menanjak. Pepohonan di sekitar jalur semakin rapat. Akar-akar besar kadang melintang di jalur, memaksa kami untuk lebih berhati-hati saat melangkah. Beberapa kali kami berhenti sebentar untuk minum atau mengatur napas. Setelah berjalan cukup lama, kami akhirnya sampai di pos 1. Pos itu hanya area datar kecil di tengah hutan. Ada papan kayu sederhana yang menandai tempat tersebut. Kami duduk sebentar untuk istirahat. Dika membuka botol minumnya. Lumayan juga tanjakannya. Masih pemanasan, kata Rian sambil menyenderkan carrier ke pohon. Aku melihat sekeliling. Kabut tipis mulai turun perlahan di antara pepohonan. Tidak terlalu tebal, tapi cukup membuat suasana terasa sedikit lebih sunyi. Beberapa kelompok pendaki lain sempat melewati kami. Mereka hanya saling menyapa singkat sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 10 menit istirahat, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Perjalanan menuju pos 2 mulai terasa lebih menanjak. Nafas kami mulai sedikit lebih berat, tapi masih dalam batas wajar. Langkah kaki kami mulai lebih pelan. Obrolan juga mulai berkurang karena masing-masing lebih fokus pada jalur. Sekitar 1 jam kemudian, kami akhirnya sampai di pos 2. Kami kembali berhenti untuk beristirahat. Tempat itu sedikit lebih luas dibanding pos 1. Ada beberapa batang pohon tumbang yang sering digunakan pendaki sebagai tempat duduk. Kami meletakkan carrier dan duduk sambil mengatur napas. Udara di sana terasa lebih dingin. Kabut juga mulai lebih tebal dibandingkan di bawah. Awalnya semuanya masih terasa normal. Sampai akhirnya Dika tiba-tiba berdiri. Dia menoleh ke belakang jalur yang tadi kami lewati. Kalian dengar nggak? Katanya pelan. Aku yang sedang membuka bungkus makanan kecil langsung menoleh. Dengar apa? Dika tidak langsung menjawab. Dia terlihat seperti sedang mencoba memastikan sesuatu. Kayak ada yang jalan di belakang kita. Aku langsung berdiri. Bima juga ikut menoleh ke arah yang sama. Jalur yang baru saja kami lewati terlihat sepi. Hanya ada deretan pohon tinggi, tanah yang sedikit basah, dan kabut yang bergerak pelan di antara batang-batang pohon. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan orang. Kosong. Rian malah tersenyum. Mungkin penunggu gunung lagi ikut hiking, katanya sambil tertawa kecil. Dika memutar mata. Serius gue? Angin kali, jawab Rian santai. Aku sebenarnya juga sempat merasa seperti mendengar sesuatu sebelumnya. Tapi suara di hutan memang sering menipu. Kadang suara ranting jatuh saja bisa terdengar seperti langkah kaki. Kami akhirnya kembali duduk. Beberapa detik kemudian, suasana kembali tenang. Kami sempat tertawa sedikit, mencoba menganggap kejadian itu sebagai hal sepele. Tapi jujur saja,
Suasananya mulai terasa sedikit berbeda. Setelah istirahat cukup, kami melanjutkan perjalanan lagi. Jalur setelah pos 2 terasa lebih sunyi. Kabut turun semakin tebal. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kiri kanan jalur. Cabang-cabangnya saling bersilangan di atas kepala, membuat cahaya matahari hanya masuk sedikit. Udara terasa lebih dingin. Langkah kaki kami kembali terdengar jelas di jalur tanah yang lembab. Semakin lama kami berjalan, semakin terasa seperti kami benar-benar sendirian di tengah hutan. Tidak ada lagi kelompok pendaki yang lewat. Tidak ada suara orang. Hanya suara napas kami dan sesekali gesekan daun tertiup angin. Di tengah perjalanan itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Awalnya hanya sekilas, seperti ada warna hijau yang bergerak di antara pepohonan. Aku berhenti sebentar dan menoleh ke arah itu. Tidak ada apa-apa. Hanya daun-daun dan batang pohon yang diselimuti kabut. Aku menggelengkan kepala pelan. Mungkin cuma mataku yang salah lihat. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Beberapa menit kemudian, aku melihatnya lagi. Sekilas, di antara kabut yang bergerak perlahan, seperti ada sesuatu berwarna hijau. Bukan hijau daun. Warnanya lebih gelap. Lebih pekat. Dan bentuknya, seperti kain panjang yang bergerak pelan. Aku berhenti lagi. Kenapa? Tanya Bima dari belakangku. Aku menatap ke arah pepohonan. Beberapa detik. Tidak ada apa-apa. Enggak, kayaknya gue cuma salah lihat. Kami kembali berjalan. Tapi sekarang aku mulai lebih sering melihat ke sekitar. Perasaan aneh mulai muncul di dalam dada. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Sekitar 10 menit kemudian, Bima yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat tangan sedikit, memberi tanda agar kami berhenti juga. Bro, katanya pelan. Suaranya berbeda. Lebih pelan dari biasanya. Kalian lihat itu enggak? Aku langsung menoleh ke arah yang dia tunjuk. Di antara pepohonan. Di kejauhan. Kabut di sana terlihat lebih tebal. Tapi di tengah kabut itu, ada sesuatu. Seperti bayangan seseorang. Sosok yang berdiri diam. Tidak bergerak. Kami semua menatap ke arah yang sama. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Dan saat itulah aku mulai menyadari sesuatu. Warna sosok itu. Hijau. Bukan seperti jaket pendaki biasa. Warnanya terlihat aneh di tengah kabut putih. Lebih seperti kain panjang yang menjuntai. Rian langsung maju 2 langkah. Paling pendaki lain, katanya. Suaranya mencoba terdengar santai. Tapi kali ini dia tidak tertawa. Kami semua masih menatap ke arah sosok itu. Menunggu dia bergerak. Menunggu dia melakukan sesuatu. Tapi anehnya, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Tidak berjalan. Tidak melambaikan tangan. Tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia manusia yang sedang berdiri di jalur. Dia hanya berdiri. Diam. Seolah sedang memperhatikan kami dari kejauhan. Kabut bergerak perlahan di antara kami dan sosok itu. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu angin pelan bertiup. Kabut menjadi lebih tebal. Perlahan, menutup pandangan kami. Dan ketika kabut itu akhirnya sedikit terbuka lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Hilangkan begitu saja. Jalur di depan kami kembali kosong. Tidak ada langkah kaki yang menjauh. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang baru saja berdiri di sana. Hanya hutan. Dan kabut yang terus bergerak pelan di antara pepohonan. Saat itu tidak ada satupun dari kami yang langsung berbicara. Tapi di dalam kepalaku, satu hal tiba-tiba muncul. Aku teringat sesuatu. Jaket hijau yang dipakai Rian. Dan peringatan penjaga base camp tadi pagi.
Tentang warna yang, katanya adalah warna kesukaan mereka. Kami akhirnya sampai di area yang biasanya digunakan pendaki untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Tempat itu tidak benar-benar seperti pos dengan bangunan atau papan penanda yang jelas, tapi lebih seperti area tanah yang sedikit lebih luas di tengah hutan. Beberapa batang pohon besar tumbuh di sekitarnya, dan tanahnya cukup datar untuk duduk atau menurunkan carrier. Kami sepakat untuk berhenti sebentar. Perjalanan dari pos 2 sampai ke tempat itu lumayan menguras tenaga. Tanjakannya tidak terlalu ekstrim, tapi cukup panjang sehingga membuat kaki mulai terasa berat. Aku menjatuhkan carrier ke tanah dan langsung duduk di atas akar pohon yang menonjol dari tanah. Bima duduk tidak jauh dariku sambil membuka botol minum. Dika langsung merebahkan diri di tanah, menatap langit yang hampir tidak terlihat karena tertutup cabang-cabang pohon. Kabut masih turun cukup tebal di sekitar kami. Angin berhembus pelan, membawa udara dingin yang membuat napas terasa sedikit lebih berat. Beberapa menit pertama kami hanya diam. Suara yang terdengar hanya napas kami yang masih sedikit terengah, ditambah gesekan daun-daun kering yang bergerak pelan karena angin. Aku memperhatikan Rian. Dia duduk sedikit menjauh dari kami, bersandar pada batang pohon besar. Jaket hijau tuanya terlihat kontras di tengah warna coklat batang pohon dan putih kabut. Biasanya di saat seperti ini Rian akan mulai bercanda lagi. Dia selalu punya komentar atau lelucon untuk membuat suasana tetap santai. Tapi kali ini, dia diam. Bukan diam sebentar. Benar-benar diam. Kepalanya sedikit menunduk, dan matanya seperti sedang memperhatikan sesuatu di tanah. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin dia hanya kelelahan. Tapi setelah beberapa menit, aku mulai merasa ada yang aneh. Rian masih tidak mengatakan apa-apa. Bahkan ketika Dika mulai bercerita tentang jalur pendakian lain yang pernah dia coba, Rian tidak ikut menanggapi sama sekali. Aku akhirnya memanggilnya. Yan? Dia tidak langsung menjawab. Aku berdiri dan mendekatinya sedikit. Yan, kamu kenapa? Dia mengangkat wajahnya perlahan. Ekspresinya berbeda dari biasanya. Biasanya Rian selalu terlihat santai atau penuh energi. Tapi sekarang wajahnya terlihat kosong. Matanya juga seperti sedikit kehilangan fokus. Dia menjawab dengan suara pelan. Kayaknya ada yang manggil aku tadi. Kalimat itu membuat perutku terasa dingin. Aku mencoba tetap terdengar santai. Manggil gimana? Rian tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah hutan di samping jalur. Tatapannya lama, seperti sedang mencari sesuatu di antara pepohonan dan kabut. Lalu dia berkata pelan, hampir seperti berbisik. Suara perempuan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Bima yang tadi duduk tidak jauh dari kami langsung menoleh. Ekspresinya langsung berubah serius. Dia berdiri dan mendekat. Jangan ditanggapi kalau dengar suara aneh di gunung, katanya tegas. Nada suaranya lebih keras dari biasanya. Itu memang salah satu aturan tidak tertulis yang sering didengar para pendaki. Kalau mendengar suara yang memanggil dari hutan, apalagi suara yang tidak jelas asalnya, jangan dijawab. Banyak cerita dari pendaki lain yang mengatakan bahwa menjawab panggilan seperti itu bisa membawa masalah. Aku tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Tapi biasanya kami tetap mencoba menghormati aturan seperti itu. Rian tidak langsung menanggapi perkataan Bima. Dia hanya terus menatap ke arah hutan. Kabut bergerak pelan di antara batang-batang pohon. Suasananya tiba-tiba terasa sangat sunyi. Dika yang tadi berbaring sekarang sudah duduk tegak. Dia juga mulai memperhatikan Rian dengan wajah serius. Beberapa detik berlalu. Lalu Rian tiba-tiba berdiri. Gerakannya membuat kami semua kaget. Dia pakai baju hijau, katanya pelan. Kami langsung terdiam. Tidak ada yang langsung berbicara. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perkataannya terasa terlalu spesifik. Yan, duduk lagi, kataku pelan. Aku mencoba terdengar tenang, meskipun di dalam kepala sudah mulai muncul berbagai pikiran aneh.
Rian tidak bergerak. Dia masih berdiri menghadap hutan. Matanya seperti mengikuti sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Dia tadi di sana, katanya lagi. Tangannya menunjuk ke arah pepohonan yang tertutup kabut. Bima langsung melangkah mendekat. Rian, duduk dulu. Jangan aneh-aneh. Tapi Rian seperti tidak mendengar. Dia malah mulai berjalan pelan ke arah hutan. Langkahnya lambat. Sangat lambat. Seperti seseorang yang sedang mengikuti sesuatu di depan. Aku langsung merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Rian, panggilku. Dia tidak berhenti. Langkahnya terus maju melewati batas jalur. Daun-daun kering berdesir pelan di bawah sepatu gunungnya. Bima langsung bergerak lebih cepat. Dia meraih tangan Rian dan menariknya. Aku juga ikut memegang bahunya. Rian. Sadar. Rian berhenti. Beberapa detik dia hanya berdiri diam. Lalu perlahan dia menoleh ke arah kami. Wajahnya pucat. Benar-benar pucat. Seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Matanya terlihat kosong. Dia bilang, jaketku bagus. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan nada datar. Tanpa ekspresi. Seperti seseorang yang sedang mengulang sesuatu yang baru saja dia dengar. Aku merasakan darahku seperti berhenti mengalir sesaat. Perkataannya terasa sangat tidak wajar. Tidak ada siapapun di sekitar kami. Tidak ada perempuan. Tidak ada pendaki lain. Hanya kami berempat, dan hutan yang diselimuti kabut. Bima langsung mengguncang bahu Rian sedikit. Rian, fokus. Rian berkedip beberapa kali. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari lamunan panjang. Tapi sebelum dia sempat mengatakan apapun lagi, angin tiba-tiba berhembus kencang. Bukan angin pelan seperti sebelumnya. Hembusannya datang tiba-tiba, membuat cabang-cabang pohon bergoyang. Daun-daun kering berputar di udara. Kabut di sekitar kami bergerak lebih cepat, seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suhu udara terasa langsung turun. Dingin yang tiba-tiba menusuk kulit. Kami semua refleks menoleh ke arah hutan. Dan saat itulah kami melihat sesuatu bergerak. Awalnya hanya bayangan samar di balik kabut. Tinggi. Lebih tinggi dari manusia biasa. Kabut bergerak membuka sedikit celah. Dan dari celah itu, perlahan sesuatu mulai terlihat lebih jelas. Rambut. Sangat panjang. Rambut hitam yang menjuntai hampir menyentuh tanah. Tubuhnya kurus dan tinggi. Dia berdiri di antara pohon-pohon. Pakaiannya bergerak pelan tertiup angin. Dan seluruh pakaiannya hijau. Hijau yang aneh. Hijau yang tidak terlihat seperti jaket pendaki atau pakaian biasa. Lebih seperti kain panjang yang menjuntai dari bahu sampai ke bawah. Kami semua terpaku di tempat. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani bergerak. Sosok itu berdiri di antara kabut, sebagian tubuhnya masih tertutup bayangan pohon. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi dari cara dia berdiri, dari arah kepalanya, aku merasa seperti dia sedang menatap kami. Atau lebih tepatnya, menatap Rian. Kami langsung panik. Tidak ada yang perlu mengatakan apapun untuk membuat kami mengerti bahwa situasi itu tidak normal. Tubuh kami seperti langsung bereaksi sendiri. Jantungku berdetak keras sampai terasa di telinga, dan telapak tanganku mulai dingin meskipun udara di gunung memang sudah dingin sejak tadi. Sosok itu masih berdiri di antara kabut. Sekarang jaraknya terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar mendekat, atau hanya karena kabut yang mulai bergerak membuat bentuk tubuhnya terlihat semakin jelas. Tapi satu hal yang pasti, kehadirannya membuat seluruh suasana berubah. Hutan yang tadi hanya terasa sunyi, sekarang terasa menekan. Seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan kami dari segala arah.
Bima adalah orang pertama yang benar-benar bereaksi. Dia langsung berteriak dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Turun. Kita turun sekarang. Nada suaranya bukan lagi seperti saran. Itu lebih seperti perintah. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang mencoba berdebat. Aku langsung meraih carrierku yang masih tergeletak di tanah. Dika juga melakukan hal yang sama dengan gerakan cepat, meskipun tangannya terlihat sedikit gemetar. Tapi sebelum kami benar-benar bisa bergerak, Rian tiba-tiba seperti kehilangan tenaga. Kakinya goyah. Lalu dia jatuh terduduk di tanah. Rian, seruku refleks. Dia tidak menjawab. Kepalanya tertunduk, dan napasnya terdengar berat seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Bima langsung berjongkok di depannya. Rian, bangun. Kita harus turun sekarang. Tapi Rian tidak segera berdiri. Matanya menatap lurus ke depan. Ke arah hutan. Ke arah sosok yang masih berdiri di antara kabut itu. Sementara itu, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Sosok itu menjadi semakin jelas. Kabut yang sebelumnya menutupi sebagian tubuhnya perlahan bergerak, membuka sedikit demi sedikit bentuknya. Aku berharap saat itu aku cukup berani untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tapi kenyataannya, aku tidak berani. Setiap kali pandanganku hampir sampai ke bagian wajahnya, aku langsung mengalihkan mata. Tubuhku seperti menolak untuk melihat lebih jauh. Tapi aku masih bisa melihat bentuk tubuhnya. Tinggi. Lebih tinggi dari manusia biasa. Rambutnya sangat panjang, menjuntai lurus sampai hampir menyentuh tanah. Rambut itu bergerak pelan tertiup angin yang semakin kencang. Dan pakaiannya hijau. Hijau yang aneh. Bukan seperti jaket pendaki atau pakaian biasa. Lebih seperti kain panjang yang menjuntai dari bahu sampai ke bawah, bergerak pelan mengikuti arah angin. Tapi yang paling membuatku merinding adalah cara dia bergerak. Dia tidak berjalan. Tidak seperti orang yang melangkah. Tubuhnya hanya bergeser. Perlahan. Seperti melayang di atas tanah. Setiap kali kabut bergerak, posisinya terlihat sedikit lebih dekat. Aku merasakan tenggorokanku kering. Tidak ada satupun dari kami yang berani berbicara sekarang. Hanya suara angin yang semakin kencang di antara pepohonan. Daun-daun bergesekan, cabang-cabang bergoyang, dan kabut berputar di sekitar kami. Lalu tiba-tiba, Rian berteriak. Suaranya keras. Sangat keras sampai membuat kami semua terkejut. Dia mau jaketku. Aku langsung menoleh ke arahnya. Matanya terbuka lebar. Tatapannya tidak lagi kosong seperti tadi. Sekarang terlihat penuh ketakutan. Dia menunjuk ke arah sosok di hutan itu dengan tangan yang gemetar. Dia bilang jaketku bagus, dia mau jaketku. Kalimat itu keluar terburu-buru. Seperti seseorang yang sedang ketakutan setengah mati. Bima tidak berpikir lama. Dia langsung menarik resleting jaket Rian dengan gerakan cepat. Maaf, Yan. Rian bahkan tidak sempat bereaksi. Dalam satu gerakan cepat, Bima sudah membuka jaket hijau tua yang dipakai Rian sejak pagi tadi. Jaket itu langsung dia tarik dari tubuh Rian. Lalu tanpa ragu, dia melemparkannya jauh ke arah hutan. Jaket itu terbang beberapa meter sebelum akhirnya jatuh di antara semak-semak dan batang pohon. Semua itu terjadi dalam hitungan detik. Dan sesuatu yang benar-benar aneh langsung terjadi setelahnya. Angin berhenti. Bukan berkurang. Bukan melemah. Benar-benar berhenti. Seolah-olah seseorang tiba-tiba mematikan tombol yang menggerakkan seluruh udara di hutan itu. Cabang-cabang pohon yang tadi bergoyang sekarang diam. Daun-daun yang tadi berputar di udara jatuh perlahan ke tanah. Kabut yang sebelumnya bergerak cepat juga mulai melambat. Perlahan, menipis. Kami semua berdiri diam. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berbicara.
Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat lama. Aku akhirnya memberanikan diri melihat ke arah tempat sosok itu tadi berdiri. Kabut terus menipis. Pepohonan mulai terlihat lebih jelas. Dan tempat itu kosong. Sosok itu sudah tidak ada. Tidak ada bayangan. Tidak ada kain hijau. Tidak ada rambut panjang. Hanya hutan. Sunyi. Seolah-olah tidak pernah ada siapapun di sana sebelumnya. Aku baru sadar bahwa aku menahan napas sejak tadi. Aku menghembuskannya perlahan. Dika masih berdiri kaku di sampingku. Bima juga terlihat masih menatap ke arah hutan dengan wajah tegang. Rian masih terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar pelan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Kami hanya saling memandang sesekali, mencoba memastikan bahwa yang baru saja kami lihat benar-benar terjadi. Akhirnya Bima berdiri tegak. Ambil carrier. Kita turun sekarang. Tidak ada yang membantah. Kami semua langsung bergerak. Tidak ada lagi istirahat. Tidak ada lagi rencana untuk melanjutkan pendakian. Yang ada di pikiran kami hanya satu hal. Turun. Secepat mungkin. Perjalanan turun terasa jauh lebih panjang daripada perjalanan naik. Padahal jalurnya sama. Tapi malah mulai turun dengan cepat di hutan gunung. Kabut masih ada, meskipun tidak setebal sebelumnya. Setiap suara kecil membuat kami refleks menoleh. Ranting patah. Daun jatuh. Bahkan suara langkah kaki kami sendiri kadang terasa seperti langkah orang lain yang mengikuti dari belakang. Kami berjalan lebih cepat dari biasanya. Hampir seperti orang yang sedang melarikan diri. Rian berjalan di tengah, diapit oleh aku dan Bima. Dia tidak banyak bicara. Sejak jaketnya dilempar ke hutan, dia terlihat seperti orang yang masih syok. Beberapa kali aku melihat dia menoleh ke belakang. Tapi dia tidak pernah mengatakan apapun lagi. Perjalanan yang biasanya terasa santai sekarang terasa sangat lama. Langit semakin gelap. Senter mulai kami nyalakan. Cahaya lampu bergerak di antara batang pohon, menciptakan bayangan panjang yang kadang terlihat menakutkan. Akhirnya setelah berjalan cukup lama, kami melihat cahaya dari kejauhan. Lampu base camp. Aku hampir merasa lega saat melihatnya. Kami mempercepat langkah. Beberapa menit kemudian kami akhirnya keluar dari jalur hutan dan kembali ke area base camp Cemoro Sewu. Beberapa pendaki lain masih terlihat di sekitar sana. Ada yang sedang memasak. Ada yang baru datang. Suasana di base camp terasa sangat normal. Terlalu normal dibandingkan dengan apa yang baru saja kami alami di atas. Penjaga base camp yang tadi pagi kami temui sedang duduk di depan bangunan kecil. Saat melihat kami datang, dia langsung berdiri. Tatapannya langsung memperhatikan kami satu persatu. Mungkin karena wajah kami terlihat pucat. Atau karena kami turun terlalu cepat untuk ukuran pendaki yang baru mulai beberapa jam sebelumnya. Dia akhirnya bertanya satu hal. Siapa yang pakai baju hijau? Kami semua menoleh ke arah Rian. Rian hanya berdiri diam. Penjaga itu memperhatikan Rian beberapa detik. Lalu dia menghela napas panjang. Napas yang terdengar berat. Untung cuma diminta bajunya. Kalimat itu membuat bulu kuduku langsung berdiri. Aku menatapnya dengan perasaan tidak enak. Kalau tidak, lanjutnya pelan. Dia berhenti sebentar. Matanya menatap ke arah gunung yang sekarang sudah tertutup kabut malam. Biasanya yang diminta orangnya. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang tahu harus mengatakan apa. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita seperti itu. Setiap kali ada orang yang bertanya tentang mitos larangan memakai baju hijau di Gunung Lawu, aku selalu menjawab satu hal. Itu bukan sekadar mitos. Karena aku pernah melihat sendiri. Seseorang datang untuk mengambilnya.